Shalom adik-adik Joykid semuanya. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu aku mau ajak adik-adik semua untuk kita bersatu dalam doa dulu. Yuk, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami semua masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kami sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kami bisa fokus selalu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semuanya, sekarang kita mau nyanyiin satu lagu yang menyatakan bahwa kita akan daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Yuk kita nyanyiin sama-sama ya. Yuk adik-adik semuanya, kita nyanyiin lagu ini dengan semangat ya. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu ini buat Tuhan Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yuk semuanya kita lebih semangat lagi ya. Kita nyanyiin buat Tuhan Yesus. Yuk. Kita ulang lagu ini dari awal lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkau
Engkaulah Yesusku. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, sekarang di sini siapa yang lagi happy? Ayo, siapa yang lagi happy? Aku juga lagi happy. Kita nyanyiin lagu ini yuk. Kita sampaikan ke Tuhan kalau kita senang banget bisa jadi anak-anaknya Tuhan. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita nyanyiin sekali lagi adik-adik. Yuk semuanya lebih semangat lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyiin satu lagu lagi ya. Kita mau sampaikan ke Tuhan Yesus, kita akan tetap cinta sama Tuhan Yesus sampai selamanya. Kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Semuanya nyanyinya sambil tutup mata yuk. Kita sambil menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji nama Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa dulu yuk. Yuk semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah membawakan pujian dan penyembahan kami untuk-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan ini bisa terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang pimpin kami supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, supaya apa yang dibagikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu, Kau yang berkati supaya kakak yang membawakan firman-Mu bisa membawakan firman dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik semuanya. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Halo adik-adik, sudah siap dengerin firman Tuhan belum? Oke, kalau sudah siap, semuanya duduk yuk. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami sudah memuji nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati telinga kami, berkati mata kami dan juga mulut kami, agar kami boleh mengambil sikap duduk tenang dan sungguh-sungguh memperhatikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini Kak Flo akan cerita tentang sepasang suami istri. Adik-adik tahu nggak suami istri itu apa? Itu tuh kayak mama sama papa kita. Ada perempuan sama laki-laki, sudah diberkati dan tinggal sama-sama. Ya, nama suami istri ini adalah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Mereka berdua bekerja sebagai tukang pasang tenda. Tiap hari mereka bekerja bersama-sama.
Nah, di dalam kesehariannya mereka bertemu sama hamba Tuhan yaitu Bapak Paulus. Masih ingat nggak? Ayo, Bapak Paulus siapa? Iya, Bapak Paulus adalah salah satu orang Farisi yang tadinya hatinya jahat, pengen mengancam sama membunuh orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi dia bertobat, dia menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, selain memberitakan firman Tuhan, Bapak Paulus juga punya pekerjaan, yaitu sebagai tukang pemasang tenda. Wah, ternyata Bapak Paulus kerjanya sama Bapak Aquila dan juga Ibu Priscilla. Pak Paulus pada saat memberitakan firman Tuhan ke kota-kota, nah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla melihat dan akhirnya bertemu dengan Bapak Paulus. Ketika mereka bertemu, ternyata pekerjaan mereka sama. Kemudian Pak Paulus memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus kepada Bapak Aquila dan juga Ibu Priscilla. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla menyambut dengan sukacita cerita tentang Tuhan Yesus, sehingga akhirnya mereka mau percaya, mau sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla sungguh senang karena melalui Bapak Paulus dia tahu banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Aquila sama Ibu Priscilla bilang, Pak Paulus tinggal di rumah kami saja. Mereka mau membantu Bapak Paulus untuk menceritakan lagi tentang firman Tuhan. Mereka suka membantu Pak Paulus ketika Pak Paulus membagikan cerita firman Tuhan. Mereka suka membantu, mempersiapkan, terus mengajak orang-orang juga untuk berkumpul. Banyak hal mereka lakukan untuk memberitakan firman Tuhan. Walaupun Bapak Aquila sama Ibu Priscilla bukan menjadi orang yang memberitakan, tapi mereka membantu banyak hal, mencari orang, mempersiapkan tempat. Mereka sungguh membantu Bapak Paulus. Tidak hanya di kota mereka tinggal aja Bapak Aquila sama Ibu Priscilla mau membantu, bahkan mereka mau loh menemani Pak Paulus ke kota-kota lain untuk memberitakan firman Tuhan agar semakin banyak orang yang mengenal firman Tuhan. Wah, mereka bersama-sama hampir setahun 6 bulan adik-adik. Nah, ketika mereka sampai di sebuah kota bernama Efesus, Pak Paulus harus melanjutkan perjalanannya lagi ke kota lain. Tapi Bapak Priscilla dan Aquila memutuskan untuk menetap di situ, melakukan pekerjaan baik di kota itu. Sampai mereka waktu ke rumah ibadah, mereka bertemu lagi dengan salah satu orang yang memberitakan firman Tuhan. Namanya Bapak Apolos. Yuk sama-sama bilang Bapak Apolos. Nah, ketika mereka melihat Bapak Apolos, mereka juga ingin berbuat baik sama Bapak Apolos. Mereka juga ingin membantu Bapak Apolos dalam memberitakan firman Tuhan. Dia mengajak Bapak Apolos ke rumahnya. Mereka Bapak Aquila dan Ibu Priscilla mengajak Bapak Apolos ke rumahnya, menyambutnya, mengajaknya makan, berbicara banyak hal tentang memberitakan firman Tuhan. Nah, akhirnya dia mau membantu Bapak Apolos juga di kota Efesus ketika memberitakan firman Tuhan. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla, mereka mau bekerja sama dengan pelayan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga mereka berharap makin banyak orang yang dengar cerita tentang Tuhan Yesus, sehingga semakin banyak orang yang percaya adik-adik. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla baik ya, dia mau memberikan tumpangan, mengajak tinggal bersama Bapak Paulus. Dia mau menemani Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan. Ketika dia bertemu Bapak Apolos, dia juga mau menyambut Bapak Apolos di rumahnya. Dia mau membantu Bapak Apolos juga ketika memberitakan firman Tuhan. Baik ya mereka, adik-adik, ternyata untuk melayani Tuhan, kita nggak mesti harus
memberitakan firman Tuhan di depan banyak orang loh. Ketika kita membantu orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, membantu kakak sekolah minggu, membantu ibu gembala, membantu mama papa juga kalau sedang pelayanan, membantu membereskan bangku di sekolah minggu. Ternyata itu juga adalah pelayanan, itu juga adalah kebaikan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah pelayanan, sebagai bentuk dari kita melayani Tuhan. Mungkin kita malu-malu ya, aku nggak pintar ngomong kak, aku nggak pintar ngomong kak, aku nggak bisa melayani Tuhan. Ternyata enggak loh, kita nggak mesti harus seperti itu baru melayani Tuhan. Hal-hal kecil yang kita lakukan untuk mensupport pemberitaan firman Tuhan, untuk mendukung pemberitaan firman Tuhan di gereja ataupun di rumah ketika ada sedang doa di rumah, itu juga adalah sebuah bentuk melayani. Dan berita baiknya itu nggak hanya harus dilakukan sama orang dewasa, adik-adik juga walaupun masih kecil-kecil, adik-adik juga bisa ikut serta. Ketika adik-adik menyanyi sungguh-sungguh kesaksian pujian di depan, itu juga melayani. Ketika adik-adik bantuin kakak sekolah minggu membawakan persembahan, itu juga melayani. Ketika adik-adik bantuin kakak sekolah minggu untuk mengumpulkan pensil warna kalau kita habis aktivitas, itu juga melayani. Banyak hal ya ternyata bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Siapa yang mau belajar untuk melayani Tuhan? Ya, kita semua mau belajar yuk. Gak mesti nunggu besar. Dari kecil juga kita bisa belajar untuk melayani. Kita juga mau belajar yuk dari Bapak Aquila dan Ibu Priscilla untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan orang lain. Tidak menjadi orang yang aku mau kerjain sendiri aja gitu. Aku aja yang ngerjain semuanya. Kita mau belajar berbagi, bekerja sama ya. Karena ketika kita bekerja sama, pekerjaan akan semakin ringan, dan tentu saja kita akan makin punya banyak teman. Kita akan makin sukacita. Oke adik-adik, siapa di sini yang mau belajar dari Bapak Aquila melayani Tuhan dari kecil? Siapa yang mau belajar dari Ibu Priscilla mau bekerja sama dengan orang lain? Oke adik-adik, kita mau belajar ya. Nah, sebelum doa, kakak mau ngajak adik-adik nonton sebuah video. Semuanya boleh bangkit berdiri ya. Nanti di video ini kita akan nyanyi lagu Kita Kerja Sama-Sama, Sama-Sama ya. Adik-adik semuanya boleh berdiri, bergerak bebas. Kita nyanyi lagu ini, oke? Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa, Tuhan Yesus,
kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada, menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.